Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran daring hari ini yaitu analisis teks deskripsi. Oke, lanjut ya anak-anak. Mapel Bahasa Indonesia, tetap semangat. Jangan lupa baca doa. Nah, selanjutnya di sini adalah akan dibahas tentang konsep pembelajarannya. Nah, di sini Bu Suci membahas 2 poin ya anak-anak, yaitu pertama kaidah kebahasaan, kedua nanti contoh analisis teks deskripsi. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Ada berapa sih? Wow, ada 9 ya anak-anak. Banyak sekali Bu Suci. Iya, ini memang sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kita bahas satu persatu ya. Nah, kata sifat yaitu kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu. Misalnya keadaan orang, binatang, dan benda. Ini contohnya atau ciri-cirinya ya anak-anak. Biasanya diawali imbuhan terindah, atau didahului kata lebih, agak, atau ada proses pembentukan sereduplikasinya ya, sedalam-dalamnya. Kata benda. Nah, kata benda disebut juga nomina, yaitu kata-kata yang merujuk pada bentuk suatu benda. Di sini ada 2 ya anak-anak, kata benda dasar dan kata benda turunan. Ini contoh kata benda dasarnya. Kalau buku ya buku, meja, kursi, radio, dan lain-lain. Nah, beda dengan turunan, yaitu ada perbaan, jadi makanan, pelukis, pemarah, perbudakan, dan lain-lain. Oke, kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan dan objeknya dikenai pekerjaan. Di sini ada 2 ya anak-anak. Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang predikatnya membutuhkan objek. Jadi ada SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi harus lengkap SPO. Kalau kalimat aktif intransitif, kalimat yang predikatnya tidak membutuhkan objek. Nah, jadi hanya ada subjek, predikat, langsung keterangan bisa, atau hanya SP aja, subjek dan predikatnya saja. Jadi lanjut kata kerja. Nah, di sini dibagi menjadi 2 ya anak-anak, kata kerja transitif dan kata kerja intransitif. Nah, apa itu kata kerja transitif? Yaitu kata kerja yang memerlukan objek dalam suatu kalimat. Biasanya diawali dengan imbuhan me ya anak-anak. Mengatakan, menyerang, melihat. Kalau kata kerja intransitif, kata kerja yang tidak memerlukan objek dalam suatu kalimat. Jadi bisa contohnya imbuhan me, dan ber. Menangis, berdiri, berbicara. Oke. Lanjut. Kata keterangan yaitu kata yang digunakan untuk menjelaskan kata kerja atau kata sifat. Jadi kata keterangan ini hanya menjelaskan kata kerja dan kata sifat. Kalau kata benda tidak, anakku, itu beda. Selanjutnya istilah atau kata khusus. Nah, istilah yang pemakaiannya atau maknanya terbatas pada bidang tertentu. Ini ya kata khusus itu. Ini contoh kata khususnya elok, permai, cantik, molek. Itu dari apa? Dari kata umumnya apa? Indah, mengunjungi, menghadiri, menyinggahi. Itu kata khusus. Kata umumnya dari apa? Dari mendatangi. Dan yang ketiga nih, mata, hidung,
tangan, rambut. Nah, itu kata umumnya dari apa? Dari organ tubuh. Nah, dari contoh ini sudah jelas kan anak-anak? Pasti dong. Oke, lanjut. Nah, ini kalimat perincian itu apa sih? Kalimat yang berisi bagian-bagian atau perbuatan atau cara proses memerinci. Nah, jadi ini contoh kalimatnya. Pantai Sanur sangat indah dengan hamparan pasir putih dan biru laut yang menghiasi. Jadi yang Bu Suci garis bawah itu salah satu contoh kalimat perincian. Jadi sangat merinci sekali. Oke, selanjutnya adalah kalimat cerapan panca indera. Nah, ini sesuatu yang dicerap, yang diterima dengan indera atau tanggapan. Di sini contohnya ada 3 ya, anak. Debur ombak meramaikan suasana Pantai Sanur. Jadi debur ombak ini apa? Seolah-olah mendengar apa? Ombak. Yang kedua, menghampar pasir putih sepanjang pantai. Jadi ini seolah melihat bahwa pasir putihnya luas sekali, seperti itu. Kemudian yang ketiga, angin sepoi-sepoi menyejukkan kulit. Jadi seolah merasakan. Jadi ini kalau kalimat cerapan panca indera yang angin sepoi-sepoi seperti maces ya anak-anakku. Nah, dari sini sudah paham? Kita lanjut. Nah, bagaimanakah cara kita menganalisis teks deskripsi? Ada yang sudah bisa? Nah, bisa diperhatikan dengan baik ya anak-anak. Lanjut. Nah, kalian bisa melihat contoh yang lebih jelasnya, lihat di buku paket ya anak-anak halaman 10. Itu sudah sangat jelas sekali, secara rinci, detail sekali dalam menganalisis teks deskripsi. Nah, ini Bu Suci hanya memberikan sedikit aja contoh dari analisis struktur teks deskripsi. Oke. Tugas daring 2 ya anak-anak. Siap? Oke. Diperhatikan dengan baik ya. Dan dikerjakan tepat waktu. Oke, diperhatikan. Di sini tugas kalian adalah tulis di buku tulis ya, pasti. Kemudian jangan lupa bacalah teks mengenai tari piring Minangkabau. Jadi mendeskripsikan apa anak-anak? Tari piring. Oke, lihat di buku paket ya, halaman 11 sampai dengan 12. Tugasnya apa? Silakan kalian analisis hasil deskripsi kalian. Deskripsinya dari apa, Bu? Ya dari judul mengenai tari piring Minangkabau. Contohnya di mana? Bisa lihat buku paket kegiatan 3 halaman 12 dan 13. Oke. Thanks anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, motivasi hari ini ya. Jagalah hati dengan banyak berzikir. Insya Allah akan berkah ilmu kita. Tetap semangat. SMP Darus Sholihin Jaya.